Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 103. Kelakuan Amera. Pak Johan, apa kabar? Kita sudah pernah bertemu saat pesta pernikahan Amera dan juga Pak Julian. Apa Pak Johan mengingat saya? Tanya Randi. Johan memandang Randi cukup lama. Ia terus mencoba untuk mengingat pria muda yang seiring duduk di depannya. Ia menggelengkan kepalanya. Saat ini, dirinya tidak bisa mengingat dengan baik. Pikirannya dalam kondisi tidak baik, sehingga memori mengingatnya menjadi bermasalah. Di saat acara resepsi putrinya, begitu banyak tamu yang hadir. Jadi rasanya wajar juga bila Johan tidak bisa mengingat pria tampan yang seiring duduk di depannya. Maaf, sepertinya saya tidak ingat. Johan diam dengan terus menatap Randi. Apakah ini hanya perasaannya saja, atau mungkin hanya sekedar kerinduannya terhadap wanita yang dulu pernah menjadi istrinya? Nama saya Randi. Saya orang kepercayaan Pak Julian. Randi sedikit tersenyum ketika ia memperkenalkan dirinya. Johan masih diam dan terus memandang Randi. Melihat sosok mata Randi mengingatkan Johan dengan Nina. Entah mengapa, ia melihat Randi memiliki kesamaan dengan wanita yang dulu menjadi istrinya. Tatapan matanya, cara memandangnya, begitu serupa dengan tatapan mata Nina. Aku bisa melihat Nina dari matanya, dan seperti sedang menonton film di masa lalunya. Kenangannya bersama dengan Nina kini kembali melintas dalam ingatannya. Ia kembali mengingat masa-masa dulu dilewatinya bersama dengan Nina. Hanya rasa bersalah yang dirasakannya setiap kali mengingat Nina. Pak Johan, panggil Randi. Johan begitu sangat kaget ketika mendengar Randi memanggilnya. Iya, Pak Randi. Johan kembali dia memandang Randi. Mungkin karena pikiranku sedang tidak baik, sehingga pikiranku kemana-mana, pikir Johan di dalam hatinya. Apa Pak Johan dan Ibu Feni bisa menceritakan kepada saya bagaimana ceritanya Amera bisa melarikan diri? Tanya Randi. Johan menganggukkan kepalanya. Ia menceritakan semuanya kepada Randi, seperti apa yang terjadi pada saat itu. Randi mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Johan. Amera memang memiliki kartu kuning dari rumah sakit jiwa. Namun peristiwa itu sudah lama terjadi, dan dia juga sudah dinyatakan sehat sekitar 8 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka bahwa ternyata penyakit kejiwaannya kembali lagi. Johan mengeluarkan surat keterangan dari rumah sakit jiwa. Ia menyatakan Amera dinyatakan sehat dari penyakitnya. Randi memandang Johan. Ada rasa kasihan ketika dirinya mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh pria yang seiring duduk di depannya. Dirinya juga tidak tega ketika melihat Mama Amera yang terus menangis. Amera memang memiliki penyakit kejiwaan yang berbahaya. Dia bisa saja membahayakan orang-orang dekatnya sendiri. Saya lebih tenang bila dia tertangkap. Saya ingin dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mengobati kejiwaannya. Dan setelah pengobatannya selesai, bila dia harus ditahan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, saya tidak akan menghalangi hal itu. Johan berkata dengan tangan yang bergetar. Ia meneteskan air matanya ketika mengingat apa yang akan dialami oleh putrinya. Randi menganggukkan kepalanya. Saya akan berusaha untuk menemukannya, ucap Randi. Tapi tolong, anak saya jangan disakiti bila dia ditemukan, pinta Feni. Kita akan berusaha agar dia tidak apa-apa, ucap Andre. Johan menangis dan menganggukkan kepalanya. Saya benar-benar minta maaf atas perbuatan anak saya. Saya tidak menduga kelakuan yang dilakukannya seperti ini. Johan tidak mampu menahan suara tangisnya ketika ia menerasa sakit di dadanya. Cobaan ini terasa begitu berat untuknya.
Belum lama ini Johan begitu sangat bangga terhadap putrinya. Amera sudah berhasil meyakinkannya bahwa dirinya sudah sehat. Melihat prestasi Amera di dunia hiburan, putrinya juga menikah dengan pengusaha sukses yang kaya raya dari kalangan keluarga terhormat. Namun kini, dirinya kembali menelan pil pahit dalam hidupnya. Bila dulu Johan berhasil menyembunyikan kelakuan putrinya dan penyakit kejiwaan putrinya, namun kali ini Johan tidak mampu melakukannya. Apa yang telah dilakukan putrinya dan penyakit kejiwaan yang dimiliki oleh putrinya sudah tersebar luas di seluruh media. Hal ini sungguh memalukan nama baik keluarganya. Saya yakin Pak Johan pasti mampu menghadapi cobaan ini. Baiklah, untuk permasalahan ini akan diselesaikan oleh kuasa hukum Pak Julian. Saya permisi, ucap Randi setelah mendengar keterangan dari Johan secara langsung. Johan menganggukkan kepalanya dan memandang Randi yang beranjak dari sofa yang didudukinya. Ia hanya diam memandang pria yang bertubuh tinggi tersebut. Tatapan matanya tidak berkedip sedikit pun ketika melihat Randi, hingga tubuh tinggi itu keluar dari dalam ruangan dan menghilang dari pandangannya. Apa yang terjadi dengan cucunya sungguh membuat Lukman dan Sabrina sangat malu. Nama baik keluarga yang selama ini dijaganya kini hilang sudah dengan kelakuan yang dilakukan oleh cucunya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Amera sudah sehat? Tapi mengapa dia melakukan hal seperti ini? Mau diletak di mana muka kami? Kami ini sungguh sangat tua. Kami sudah tidak sanggup menghadapi cobaan yang seperti ini. Sabrina menangis. Johan hanya diam mendengar ucapan mamanya. Sekarang semua orang bicarakan tentang dia. Semua orang bicarakan keluarga kita. Mereka menggosipkan keluarga kita. Bahkan apa yang kau lakukan untuk melindungi kelakuan Amera yang sudah menghabisi Andini kini kembali diperbincangkan. Sabrina memandang Johan. Wanita tua yang berusia 68 tahun itu duduk di atas kursi roda. Sudah lebih dari 7 tahun Sabrina duduk di kursi roda ini. Sabrina menjadi seperti ini juga oleh perbuatan Amera. Pada saat itu, Amera datang ke rumahnya dengan alasan ingin bermain. Namun ternyata Amera dengan sengaja mendorong tubuhnya dari tangga hingga dirinya terjatuh. Namun, cucunya itu berhasil membuktikan bahwa Sabrina terjatuh karena tergelincir. Johan mengusap wajahnya dengan sangat kasar ketika mendengar berbagai macam pertanyaan dari mamanya. Saat ini, kepalanya begitu sangat sakit dan terasa pusing. Kau memang salah mendidik anakmu. Anakmu memalukan bagi keluarga kita. Dia sudah berhasil menghilangkan nama baik keluarga kita. Dari zaman kolonial Belanda, keluarga kita sudah menjadi keluarga terpandang. Kita keturunan bangsawan. Mulai dari kakek buyut kamu itu sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi lihat, apa sudah dilakukan oleh anakmu? Anakmu berpendidikan rendah. Ia bahkan mendapatkan ijazah hanya belajar di rumah. Kemudian kau mendukungnya untuk menjadi artis karena dia cantik, tapi memiliki gangguan jiwa. Seharusnya Amera itu jangan kau jadikan artis. Seharusnya anak itu kau kurung di dalam kamar tanpa pernah memberikan kebebasan. Mamamu sampai sekarang terpaksa duduk di kursi roda juga karena anakmu yang sudah mendorongnya dari tangga. Cucu kesayangan kami, dia juga sudah menghabisinya. Papa tidak bisa membayangkan bagaimana nanti bila Papa berjumpa dengan keluarga kita di alam sana. Lukman sangat marah memandang putranya.